Shalom. Saat ini kita akan membahas satu topik terkait sejarah Alkitab dibuat. Dalam topik kali ini kita akan membahas bagaimana Alkitab itu bisa sampai ke dalam tangan kita dalam bentuk buku, sehingga kita bisa membaca serta memahami akan kebenaran-kebenaran firman yang terdapat di dalam Alkitab. Tapi sebelum kita lanjut, saya berharap kita semua bisa menyempatkan waktu untuk mensubscribe channel ini. Silakan tekan tombol loncengnya agar ketika saya membuat video seperti ini bisa mendapatkan pemberitahuan. Kemudian silakan like dan komentar untuk perkembangan dari channel Jetolage channel. Baik, kita akan masuk dalam topik kali ini. Alkitab adalah kumpulan berbagai bentuk kitab-kitab yang pada zaman dahulu kala itu dituliskan oleh berbagai penulis yang atas ilham dari Roh Kudus menuliskan akan ayat-ayat suci ke dalam sebuah media yang pada zaman itu bisa menggunakan dari kulit binatang, kulit kayu, ataupun bahkan dalam bentuk loh-loh batu. Adapun penulisan Alkitab itu berlangsung kira-kira 1000 tahun bahkan lebih sebelum kitab-kitab itu bisa disatukan menjadi Alkitab. Uniknya, pemahaman orang tentang Allah di zaman Perjanjian Lama itu tidaklah pudar dalam waktu yang singkat. Padahal di zaman itu mereka belum mengenal yang namanya aksara. Tetapi pengenalan akan Alkitab itu bisa turun sampai ke generasi-generasi berikutnya itu hanya berdasarkan pada informasi-informasi lisan dari nenek moyang mereka yang terus disampaikan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Nanti perkembangan teknologi penulisan Alkitab itu mulai berkembang di masyarakat daerah timur dekat kuno, di mana mereka mulai mengenal aksara sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Ayat-ayat firman Tuhan pun ditulis dalam suatu media yang bernama papirus, yaitu semacam kertas dari bahan sejenis gelaga, atau bisa juga mereka tulis pada perkamen yang berasal dari bahan kulit hewan yang dikeringkan. Proses penulisannya berlangsung berabad-abad. Saat beberapa kitab ditulis dan dikumpulkan, kitab-kitab yang lain tetap diceritakan dan dibacakan secara lisan. Bagian-bagian tertentu dalam Alkitab dapat membingungkan pembaca sekarang. Mengapa? Karena sejumlah kisah ditulis secara bertahap. Bahkan kadang-kadang ada kisah
yang sama tetapi terpelihara dalam beberapa versi yang agak berbeda. Tidak diketahui secara pasti kapan semua kitab dalam Alkitab Ibrani akhirnya terkumpul menjadi kumpulan beberapa kitab. Beberapa kitab mungkin berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. Tetapi proses menyatukan kitab-kitab itu baru dimulai sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Pengumpulan kitab-kitab itu terus berlanjut, sementara kitab-kitab baru tetap ditulis sampai sekitar abad kedua sebelum Masehi. Proses untuk memutuskan kitab mana saja yang akan menjadi Alkitab Ibrani yang resmi berlanjut hingga sekitar tahun 100 Masehi. Hal ini umumnya menjadi tugas para rabi Yahudi. Selama masa inilah Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini disebut Septuaginta, yang berarti 70. Legenda tentang Septuaginta ini diceritakan dalam surat Aristeas. Menurut legenda ini, ada 72 sarjana yang secara bersamaan mulai menerjemahkan Alkitab Ibrani dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Mereka menyelesaikan pada waktu yang sama, yaitu dalam 72 hari dengan hasil terjemahan yang persis sama. Terjemahan Alkitab bahasa Yunani ini dipakai oleh orang Yunani yang tersebar di seluruh dunia Romawi, sebab kebanyakan mereka berbahasa Yunani. Rekan-rekan sekalian, demikian penjelasan terkait asal muasal bagaimana Alkitab itu dibentuk dan disusun hingga menjadi seperti sekarang. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom dalam kasih Kristus. Amin.